Selamat siang teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, yang alhamdulillah kebetulan tadi sudah melaksanakan MOU ya ternyata ya. MOU dengan Bawaslu Kabupaten Brebes, kaitannya nanti kerjasama dengan pendidikan politik khususnya untuk pengawasan pemilu nanti di pelaksanaan teknis 2024. Oke, perkenalkan saya staf PHL pengawasan di bidang pengawasan dan hubungan antar lembaga Bawaslu Kabupaten Brebes. Saya Rifan Azamullah. Saya merupakan staf dari Pak Wakro dan kebetulan diamanahi untuk kita bisa berbincang kaitannya dengan hasil MOU tadi sama nanti ke depan MOU itu mau diapakan gitu. Cuman sebelum nanti kita masuk ke dalam pertanyaan, saya ingin perkenalan lebih dahulu untuk menggambarkan biar nanti tahu, oh ini ada komunitas ini dan ada komunitas ini. Mungkin dari ibunya dulu. Mungkin ibu dari komunitas apa? Ibu namanya siapa berarti Bu? Nama panjang belum? Dewi biasa. Oh Dewi, dari komunitas apa Bu Dewi? Facebook Pasar Batang. Facebook. Pasar Batang. Oh Facebook Pasar Batang. Itu apa berarti kegiatannya apa? Biasanya sunatan gratis. Oh sunatan gratis. Ngadain sunatan gratis, saluran anak yatim sama kaum duafa. Oh lebih ke ranah sosial ya, lingkupnya sosial ya. Oke. Bu Dewi, terus Pak Andi Susanto. Pak Andi Susanto dari komunitas apa? Dari Pasar Media Brebes. Pasar Media. Oh Pasar Media Brebes. Itu kegiatannya apa saja itu komunitas itu Pak? Yang pertama mengedepankan bansos. Oh bantuan sosial. Ya. Untuk kemasyarakatan yang kurang mampu. Mana ketika ada suatu info warga yang kurang mampu kita datangi. Yang kita lalu ke Pak RT itu mohon izin untuk menyambangi bapak yang sakit maupun. Berarti poinnya sama lah ke ranah sosial ya Pak Andi. Terima kasih. Pak siapa Pak? Perkenalkan, saya Aris Mulyanto. Pak Aris Mulyanto. Saya mewakili dari Pambeskom atau Pangkas Rabu Brebes Komunitas. Kebetulan Pambeskom ini dibentuk 4 tahun yang lalu. Oh 4 tahun lalu. Ya, tanggal 29 Januari 2019. Kegiatan kami seputar di samping internal yaitu biasa silaturahmi antar profesi. Kami juga sering melakukan kegiatan sosial. Kayak misalnya kita mengagendakan setiap berapa bulan sekali kita ke panti asuhan, panti jompo, bahkan lapas kita mengadakan cukup gratis di sana. Oh iya. Oh berarti bergeraknya lebih ke sosial juga. Terus Pak siapa berarti? Saya Ahmad Suluri. Oh Pak Ahmad dari komunitas mana Pak Ahmad? Saya dari komunitas Madrasah Dunia dengan namanya Forum Komunikasi Tina Takmiliyah. Itu apa itu? Forum Komunitas apa itu? Yang mewadahi seluruh Madrasah Dunia di Brebes. Kalau sebetulnya dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan anggotanya adalah seluruh Madrasah atau lembaga pendidikan non formal yang ada di lingkungan Kemenang. Sekolah Arab lah, sekolah yang itu misalnya sampai di kampung-kampung guru madrasah diniyah yang satu kampung itu bisa ada 3-4 madin atau minimal ada 1 madin di sana. Yang utanya tersebar di kampung-kampung dan pengurusnya sampai dengan tingkat kecamatan di Brebes. Oh berarti ke ranah sosial tapi lebih fokusnya ke pendidikan ya berarti ya lebih ke pendidikan. Oke. Tadi dengan Pak siapa? Andi. Pak Andi. Aris Mulyanto. Pak Aris. Oke. Saya langsung masuk ke dalam topik tema pembicaraan kita ya. Tadi kan Bapak Ibu sudah MOU dengan Bawaslu Kabupaten Brebes gitu ya. Saya ingin tanya satu-satu. Apa alasan Bapak Ibu kemudian mengiyakan untuk MOU dengan Bawaslu Kabupaten Brebes? Mungkin bisa dimulai dari Bu Dewi dulu. Apa alasan Bu Dewi mau ikut atau mau terlibat dalam MOU ini ke Bawaslu Kabupaten Brebes? Alasannya apa Bu? Ya kami pengen mengajak masyarakat biar yang kayak money politik apa gitu yang
Facebook tadi di komunitas Facebook ya, apalagi nanti di sosial media ya. Oke. Terus untuk Pak Andi memberikan informasi ya. bahwa politik uangnya sudah kami lihat di lapangan itu sangat mengerikan dan akibatnya dampaknya itu seperti ini, tidak ada yang terrealisasi. Saya semangat untuk bergabung karena yang pertama itu pengen menghindari dari itu. Sama ya, jadi poinnya adalah bagaimana meminimalisir politik uang. Untuk Pak Aris, jadi alasan untuk MOU dengan Bawaslu Kabupaten Brebes kurang lebih sama. Dan saya pikir bahwa yang namanya pengawasan pemilu itu kan tugas kita semua, kewajiban kita semua. Apapun itu hasilnya atau apapun itu dampaknya kita semua. Saya ingin ambil bagian dari pengawasan pemilu ya. Untuk Pak Ahmad sendiri, alasan untuk ikut MOU ini? Saya lebih dengan sebuah kata edukasi politik. Saya tertarik itu karena hari ini sampai komunitas grassroots atau rakyat di bawah ini sangat minim memahami politik, sehingga terkesan bahwa politik akan berujung dengan duit, politik pasti itu. Nah, padahal tidak sesimpel itu politik itu. Politik adalah sebuah alat atau sebuah sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam konteks Islam sendiri adalah politik alat untuk menuju kemaslahatan rakyat itu. Nah, hari ini edukasi politik yang dilakukan atau merupakan amat undang-undang, saya katakan partai itu juga tidak seutuhnya atau belum komprehensif memberikan pendidikan politik di komunitas rakyat kecil atau komunitas bawah. Oleh karena itu hadirnya kemudian kami tertarik itu dengan maksud biar kemudian teman-teman terutama di komunitas ustadz atau kemudian guru itu memahami politik bukan hanya sekedar hajatan 5 tahun, tapi lebih dari itu. Politik sebuah sarana dan politik sebetulnya tidak jelek. Yang jelek itulah oknumnya. Hari ini orang kadang memahami bahwa politik itu kotor, itu oknumnya. Politiknya bagus karena bagaimanapun untuk mencapai kekuasaan di negeri ini harus belajar politik. Dan saya kira itu penting untuk bagus banget Pak Ahmad ini. Sehingga nanti ada keterkaitan antara agama dengan politik apa sebenarnya. Seperti itu saya. Ada relasi ya nanti, ada titik sambung. Terus relasi agama dengan negara lah nanti. Saya mau nyambung lagi ke Bu Dewi nih, Bu Dewi. Ini kan sudah MOU nih, ya komunitas-komunitas ini. Terus secara teknis hasil dari MOU ini dari komunitas-komunitas ini mau apa? Terus hasil yang pengen diharapkan itu apa? Saya mau masuk ke Bu Dewi dulu. Setelah MOU ini kan nanti teman-teman bisa memakai MOU ini untuk bisa melakukan sesuatu nih. Nah, menurut Bu Dewi itu nanti MOU ini mau seperti apa ke depannya? Maksudnya mau ngadirin Bawaslu? Komputer apa gitu, biar apa namanya? Pengen kerjasama dengan Bawaslu, biar duduk bareng, undang Bawaslu. Untuk sosialisasi dengan masyarakat. Begitu. Berarti nanti Bawaslu dilibatkan lah di komunitas Facebookers Facebookers Brebes ini Bu Dewi. Terus menurut Pak Andi sendiri nih, setelah pasca MOU ini apa komunitasnya Pak Andi yang mau sampaikan atau bahkan hasil yang pengen diharapkan dari MOU ini itu apa? Sebelum kami mengundang daripada Bawaslu kami tetap merapatkan pada admin supaya kita bisa menghasilkan yang lebih baik untuk mengundang daripada nanti Pak Bawaslu kita mengundang tetap, tapi sebelum mengundang kita tetap melakukan dulu agar ke depan tetap berusaha untuk yang terbaik lah. Kita harus komitmen dengan teman-teman di sana seperti itu nanti. Oke, untuk Pak Aris sendiri bagaimana pasca MOU ini ya? Ya kurang lebihnya itu sama seperti yang disampaikan oleh Mbak Dewi sama Mas Andi sama. Dan kebetulan kami juga dari komunitas Kampuskom itu
intens setiap bulan kita mengadakan pertemuan-pertemuan, baik itu pertemuan secara internal maupun secara eksternal. Kita juga sering mengadakan kegiatan yang untuk masyarakat, dan saya pikir ini sangat penting sekali, sangat perlu dan mengena sekali apabila kita memang bisa bekerja sama dengan Bawaslu dalam rangka sosialisasi. Ya minimal untuk kami lah, untuk anggota. Oh iya, hampir sama dengan berarti dengan Bu Dewi. Internal komunitas dulu, baru nanti kita bisa lingkupnya ke masyarakat luas. Gitu. Terakhir untuk Pak Ahmad, pasca MOU ini. Ya, karena ini kami berbasis komunitas teman-teman para ustadz, maka pasca hari ini kemudian kami MOU tadi kami akan segera menggerakkan teman-teman di kecamatan yang punya kami nanti koordinasi untuk kayak semacam mengadakan pertemuan sosialisasi sampai dengan tingkat kecamatan dengan mengundang beberapa atau guru madin di wilayah kecamatan itu dalam rangka tadi orientasinya pada edukasi politik, pemahaman politik yang nanti menyangkut beberapa hal yang berhubungan dengan pengawasan pemilu, berhubungan dengan kemudian tahapan-tahapan pemilu, sampai dengan arti pentingnya pemilu. Karena kita lagi membidik bagaimana kemudian ada peningkatan partisipasi politik di tingkat bawah. Hari ini kalau kita kemudian kalkulasi partisipasi politik antara pilkades dengan pemilu itu sangat jauh rentangnya. Lebih banyak partisipasi politik di tingkat pilkades. Nah, oleh karena itu bagaimana kemudian kita bisa mengangkat partisipasi politik di pemilu, pileg dan pilpres, ini harus ada pemahaman lebih detail kepada komunitas bawah, terutama di Ustadz, karena masih ada stigma bahwa politik ini terkesan jelek dan harus kita hilangkan melalui edukasi itu. Dan kayak gambarnya kayak harus terpisah dari agama gitu politik itu. Padahal agama juga nggak apa-apa berpolitik gitu. Yang penting caranya bener aja. Terus ini pertanyaan yang agak menyangkut kaitannya dengan peristiwa real ya di lapangan. Kita tahu politik uang itu sejak mungkin ada Orde Baru sampai kemudian di tahun 2019 terakhir kita kontestasi pemilu gitu ya. Kita tahu semua bahwa politik uang itu ada. Nah, menurut Bapak Ibu, dari peristiwa politik uang ini yang kemudian terus muncul, terus bergulir di masyarakat, ini bagaimana kemudian merubah mindset masyarakat yang selalu memilih itu harus ada iming-iming uang. Menurut Bapak Ibu itu bagaimana? Kalau kita ngomongnya dalam gagasan anti politik uang gitu. Menurut Bu Dewi bagaimana? Ya pengen jangan sampai ada itunya, tapi kan biasanya selalu ada itu politik uangnya. Kadang masyarakatnya juga, kalau nggak ada duitnya ngapain milih kan kayak gitu. Tapi kan kadang milih ini, tapi amplopnya dibawa terserah milih mau siapa aja terserah. Kayak gitu. Menurut Mbak Dewi sendiri nih, harusnya dalam kasus peristiwa itu tadi ya, itu si calonnya yang nggak ngasih, atau si masyarakatnya sekalipun calonnya ngasih tapi masyarakatnya nolak gitu loh. Itu lebih baik yang mana? Ya lebih baik masyarakatnya yang nolak. Oh berarti poinnya adalah bagaimana merubah mindset masyarakat dulu nih. Oke. Menurut Mas Andi sendiri kaitannya dengan bagaimana sih kemudian gagasan kita atau ikhtiar kita ini kaitannya dengan anti politik uang agar masyarakat itu mengena gitu loh. Itu bagaimana menurut Mas Andi sendiri? Pengalaman ya? Iya pengalaman. Ya nggak apa-apa, kita cerita santai saja. Perannya menjadi tim lah, bukan di lapangan, memang luar biasa. Memang di situ berbagai calon itu ya tim-tim itu sudah memang seperti itu, kita bersaing seperti itu. Maka dari itu pengalaman saya supaya tidak ada seperti itu, saya juga masih berpikir apakah ini karena nggak ada ranah hukum atau gimana. Kalau nggak ada jerat otomatis seenaknya gitu kan. Kita berbuat, yang nerima juga nggak ada jerat, nggak ada apa, kan kita harus lebih tahu lah biar ada jerat. Supaya masalah itu nggak berani menerima, dan yang memberi pun nggak berani. Seperti itu, karena nggak ada
undang-undang itu sudah masyarakat itu enak-enak saja. Bahkan itu sudah dianggap tradisi Mas. Seperti itu. Ya, oke. Nih, tapi kalau menurut Mas Aris nih sama Pak Ahmad, ini menurut pandangan pribadi saya. nggak apa-apa, Komunitas lah. nggak apa-apa, santai, kita santai. Menurut pandangan pribadi saya. Kalau masalah politik uang itu sebetulnya ya itu datangnya dari si pejabat itu sendiri sih. Oh, berarti si calon. Soalnya gini, masyarakat kita mungkin sudah terlalu apa ya, kalau bahasa saya itu bahasa saya itu melek atau blenger gitu. Blenger ya, Pak. Dibodohin ya. Oke, wong berbes jadi bahasanya blenger ya, blenger kayak bosen, Karena berarti gini, bosen. Mas, manakala dia jadi itu kebanyakan ya nggak ingat gitu loh. Jadi mungkin masyarakat berpikirnya lah mumpung lagi Mumpung duwe hajat, peres be duite. kalau ini lagi-lagi menurut saya pribadi Iya. selagi itu nominalnya masih standar lah, masih itu hitung untuk uang ganti, misalnya kalau di desa kan pada nguli di sawah gitu ya, dibela ini nggak nguli ya ada uang untuk gantinya 50.000 atau apa. Ya, menurut saya sih sah-sah saja sih Mas. Ya. Ini terakhir nih ya menurut Pak Ahmad nih. Ini saya poin khusus dari Pak Ahmad karena kan ada lingkup agamanya. Nah, ini secara agama bagaimana pandangan politik uang Saya kira menurut Pak Ahmad? dalam konteks agama jelas ar-rasul wal murtasi finar. Nah, saya kira siapapun orangnya dalam konteks mereka yang agama, suap itu tidak diperbolehkan. Ya. Nah, atau money politik tidak diperbolehkan. Nah, jadi persoalan hari ini kemudian dunia kita terjangkit dengan yang namanya materialisme. Ini kan harus kita bangun atau kemudian taruhlah kita membentuk sebuah mindset proses perubahan. Saya itu kami sampaikan juga bahwa salah satu pendidikan politik yang kita tanamkan, bagaimana kemudian money politik yang hari ini sudah begitu berjalan secara masif, ini harus ada pengawasan ketat melalui regulasinya, sampai kemudian tingkat desain bagaimana pengawasan lebih ketat. Oh iya. Karena ya menurut saya kita sering kasus misalnya ada money politik, tapi mana laporan sebenarnya. Ya. Tetapi saya pernah kasus pilkada itu di sebuah kampung itu, ada yang satu kampung itu sama sekali tidak ada yang namanya money politik dalam pilkada. Selamat. Ini satu contoh kasus. Karena semuanya terlibat di dalam pengawasan itu. Oh iya. Nah ini, oleh karena itu di samping aspek regulasi juga kemudian secara bersama-sama secara masif kita lakukan pengawasan terhadap pelanggaran kaitan money politik. Sebab saya kira beberapa pemikir atau kemudian politisi juga ada memberikan pemahaman efek money politik ini tidak baik kepada keberlangsungan negara dan bangsa. Ya. Nah, kalau orang sering berpidato efek money politik akibatnya apa jadi ya, banyak kemudian pemimpin-pemimpin negara yang kemudian masuk. Ini adalah efek politik. Maka bagaimana kemudian rakyat dan caleg atau kemudian calon pemimpin ini kemudian bersinergi untuk bersama-sama mengikis. Kalau perlu kemudian mengikis habis, jangan sampai terjadi money politik. Ini dibutuhkan kebersamaan semua. Konsep agama sudah jelas, tetapi agama tanpa didukung dengan regulasi negara, ini juga akan lemah. Dan regulasi negara tanpa kemudian kekuatan masif di tangan rakyat bawah, ini juga apa artinya Betul sekali. Sehingga semua harus bersinergi, semua kemudian berbarengan untuk bersama-sama menghadang, memerangi money politik, sehingga akan terciptalah yang namanya konsep politik yang ideal dalam rangka membangun rakyat sejahtera, adil dan makmur. Ya. Ini pendekatan dari agama itu selalu konkret ya sebetulnya. Cuman kadang kitanya saja yang tafsirnya lain, akhirnya tindakan kita juga ngalor ngidul gitu istilahnya. Tanya tafsir jalan lain. Ini pertanyaan terakhir juga. Tapi saya mau sedikit cerita gini. Ada beberapa masyarakat yang saya temui Bapak Ibu, itu milih calon, nyesel. Habis milih calon itu jadi nih. Habis calon itu jadi, dia nyesel. Nyeselnya kenapa? Karena aspirasinya, misalkan dia milih dewan, aspirasinya nggak pernah didengar. Kalau dia milih bupati, gubernur atau presiden dalam pemilu, sesuatu yang dimisikan
atau divisi misikan pada waktu kampanye tidak diwujudkan. Akhirnya dia nyesel. Terus begitu terus, saya milih calon A, saya nyesel. Ketika dia jadi, dia ternyata nggak bisa apa-apa. Saya milih calon B, ternyata calon B ketika jadi nggak bisa apa-apa. Terus kemudian datang lagi pemilu, dia nyalon lagi nih incumbent misalkan. Dan dia milih lagi ternyata si calon itu. Pertanyaan saya dari cerita itu, pemilu 2024, apakah ada masyarakat yang seperti itu? Yang ibarat kata hanya menyesal dia memilih si calon, tapi dia nggak melakukan apa-apa, dia nyesel doang. Apakah masih ada? Terus masyarakat yang seperti itu, bagaimana menurut Bapak Ibu agar ikut bergerak gitu loh. Jangan istilah orang Brebes itu menyebutnya mertambu. Mertambu itu ngomong tok, ngersulat tok, Pak. Loh, kayak pemimpinnya loh, kayak. Tapi dia nggak melakukan apa-apa. Lah fenomena ini yang kemudian menurut Bapak Ibu itu bagaimana? Untuk kita menuju tadi partisipatif 2024, pemilu 2024. Menurut Bu Dewi dulu deh. Ini untuk masyarakat yang mertambu nih, untuk masyarakat yang hanya merutuk gitu loh. Agar kemudian ayolah merutukmu itu jadikan energi itu bagaimana menurut Bu Dewi? Ya kita rangkul dia. Rangkul. Supaya lihat yang calonnya yang bagaimana yang benar itu, terus biar jangan milih lagi lah gitu. Nah, strateginya Bu Dewi nih, komunitasnya misalkan nih. Ya. Apa strategi Bu Dewi misalkan mau mencerdaskan masyarakat atau mau melibatkan masyarakat dalam gerakannya Bu Dewi? Ya pengen ngumpulin terus biar kalau ada money politik kita laporkan kepada siapa. Nah nanti kita bukti-buktinya kita kirimkan kemana gitu. Kayak ke polisi apa ke Bawaslu dulu kan kemarin kan kayak gitu. Ya siap, oke. Menurut Pak Andi, mengenai tadi, bagaimana menghadapi masyarakat yang mertambu itu, terus untuk kemudian masyarakat ini biar show up, ikut terlibat gitu loh. Strategi apa yang Pak Andi ingin terapkan? Untuk sementara sih masyarakat umum ya. Iya. Politik apa? Ya. Ngomong ada janji apa? Iya. Memang seperti itu yang ada di saat ini ya. Iya, itu real. Dan bagaimana cara kita untuk memberikan merangkul lagi lah biar masalah itu puas. Memang yang pertama ya, setiap sosialisasi calon itu memang menjanjikan, makanya masalah itu kekecewaan itu ada. Makanya saya pernah di situ. Jadi yang di depan mewakili di depan masyarakat memang seperti itu, ada rasa kecewanya. Makanya ini buat pengalaman saya supaya bagaimana caranya calon tersebut kalau menjadi itu benar-benar kalau jadi realisasi untuk aspirasi pun ada, ini nggak ada. Makanya saya merasa untuk pengalaman saya pribadi ya menjadi tim yang seperti itu membawai masyarakatnya ya disitulah memang banyak sekali masuk dari politik itu. Kepengen tidak terjadi lagi. Oke. Menurut Pak Aris sendiri nih, strategi apa yang Pak Aris kayaknya punya konsep Mas, kayaknya Mas. Kalau menghadapi masyarakat yang mertambu, agar mertambu ini ikut terlibat gitu. Minimal ya tadi kumpul kayak kita discuss. Itu menurut Mas Aris bagaimana strateginya? Sebelum saya jawab, saya rasa itu manusiawi ya Mas. Manusiawi ya. Rasulullah itu manusiawi ya berarti. Manusiawi siapapun akan merasakan. Solusinya dengan mengadakan edukasi politik sampai ke tingkat bawah. Nah seperti sekarang ini kita sedang melakukan. Iya. Nah, dan saya pikir komunitas Pangkas Rambut itu sangat strategis sekali karena di situ kami langsung berinteraksi dengan masyarakat. Jadi dalam waktu kita menangani orang kan paling enggak sekitar 15-30 menit. Dalam jangka waktu 15-30 menit, insya Allah saya bisa memberikan istilahnya pencerahan apa yang saya dapat di Bawaslu. Ya, bisa ditransfer lah ya, bisa transfer ke masyarakat luas. Nah ini terakhir Pak Ahmad,
Apa Pak Ahmad ini strateginya? Misalkan kita sudah terlalu penat dengan masyarakat yang lagi-lagi hanya ngeresulah. Giliran ya ayo diskusi, enaknya keprime. Orang gelem Pak Ahmad. Mung jagong, oh lah. Ngapain? Oke, orang pik pemerintahnya, orang pik. Itu gimana? Ada pola pendekatan partisipatif yang harus kita tegakkan, kita harus turun ke bawah. Kalau misalkan kita fasilitator, bagaimana memberikan pemahaman politik yang sekali lagi pemahaman politik dalam konteks negara dan bangsa, bahwa di dalam politik secara dalam terminologi fiqh siasa adalah adalah nasbul imamah, atau kemudian mengangkat pimpinan wajib dalam konteks agama. Nah, persoalannya adalah kualifikasi seorang pemimpin itu. Maka bagaimana kemudian ketika rakyat memilih tidak terjadi penyesalan. Kita memilih bukan sekedar mereka yang punya duit, tetapi lebih dari itu. Duit itu memang manusia butuh pada duit. Tetapi bagaimana idealnya seorang pemimpin, baik itu kemudian dewan sampai dengan bupati sampai dengan presiden itu, bagaimana yang kualitas pemimpin ini sesuai dengan nilai-nilai yang digariskan atau kualitas seorang pemimpin dalam konteks agama. Dia harus adil, dia harus jujur, harus merakyat, dan memahami bagaimana rakyat yang ada di bawah seperti itu. Sehingga kebijakan-kebijakan yang yang diperankan oleh mereka ketika bicara konteks di legislatif ini kemudian ada keberpihakan kepada rakyat. Dan ini prosesnya memang tidak sesingkat 2 tahun. Sekali lagi kita butuh kualitas pemimpin yang betul-betul bisa membawa rakyat sejahtera, rakyat adil dan makmur. Ya tentunya kalau saya berbasic agama, ya tentunya nilai agama menjadi spirit nilai moral memilih seorang pemimpin. Saya kira itu Mas, sehingga ke depan pendidikan politik ini harus kita perankan secara masif, karena saya katakan partai politik yang punya amanat melakukan pemimpinan politik ini belum secara maksimal untuk melakukan politik. Oleh karena itu ya kita komunitas di Brebes punya amanat yang besar bagaimana pemahaman dan edukasi politik ini betul-betul sampai di tingkat bawah, sehingga mereka nanti memilih pemimpin tingkat legislatif baik itu di kabupaten, provinsi sampai dengan DPR RI, betul-betul pemimpin yang ideal yang kemudian tidak ada penyesalan di pihak pemilih. Saya kira terima kasih Pak Ahmad. Ini saya ucapkan terima kasih atas statement dan argumentasi yang Bapak Ibu sampaikan. Saya rasa tadi saya ambil kesimpulan Bu Dewi punya desain bagaimana mengajak masyarakat. Saya juga mengambil kesimpulan Pak Andi yang punya pengalaman bagaimana grassroots di bawah itu seperti apa. Pak Aris juga menggambarkan masyarakat secara realitasnya seperti ini karena umumnya seperti ini. Terus kata Pak Ahmad bahwa kita ada kemudian spirit moral dari agama ini yang bisa kita tularkan dalam berpolitik agar politik ini sesuai dengan relnya gitulah. Relnya adalah keadilan sosial kan itu tadi ya, menuju keadilan sosial. Ini terima kasih banyak Bapak Ibu. Oke, terima kasih saya sudah banyak mengobrol dengan Bapak Ibu komunitas-komunitas yang sudah MOU dengan Bawaslu Kabupaten Brebes yang insya Allah ke depan dari obrolan ini ada tindak lanjut, ada kemudian aksi yang bagaimana meningkatkan pendidikan politik terutama khususnya dalam pengawasan partisipatif untuk bagaimana di pemilu 2024 kita bisa mewujudkan keadilan pemilu yang sebagaimana mestinya diamanatkan oleh konstitusi dan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Terima kasih dari saya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.